tentang tujuan kita diciptakan. Jangan lupa daripada itu. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Allah kekalkan dalam Al-Quran, ini tujuan kita ada di muka bumi ini. Tidak ada tujuan lain. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, kata Allah. Kalian ada di muka bumi ini, hai laki-laki, hai perempuan, dari suku manapun, ya, bagaimanapun kondisi ekonominya, sosialnya, semuanya. Tujuannya hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Jadi memang kalau ada yang tanya, apakah saya diciptakan untuk sholat Ustaz, untuk haji, untuk umroh, untuk zikir, baca Quran, hadir majelis ilmu? Iya, nggak ada tujuan lain. Nggak ada tujuan lain. Itu duduk-duduk omong kosong sama teman-teman, makan, minum, itu pernak-perniknya. Kenapa pernak-pernik didahulukan, pelengkap hidup, lalu tujuan utama ditinggalkan? Demi untuk ngobrol sama teman, sholat ditunda. Demi untuk meeting, sholat bahkan ditinggalkan. Ada beberapa ikhwan yang mengeluh begitu. Dia kerja di perusahaan, Jumat, karena pemilik perusahaannya orang non-muslim, disuruh meeting. Itu pas waktu Jumat. Ya, luar biasa. Harus apa yang dilakukan Ustaz? Saya katakan keluar dari situ. Kalau memang itu sudah rutinitas, keluar. Kenapa harus takut? Rezeki sudah ditentukan. Kita seakan-akan mau mengejar pernak-perniknya hidup hanya karena meeting, akhirnya nanti mungkin dapat ekstra bonus, berapa sih dihitung lemburannya per jam. Tapi kita tinggalin sholat wajib yang Allah akan pertanggungjawabkan, minta tanggung jawab hari kiamat, kan tidak mungkin, gitu kan? Berapa banyak muslimah yang buka hijabnya hanya karena masalah ekonomi? Kenapa? Cari pekerjaan yang bisa mendapatkan pendapatan yang baik, atau menikah sehingga Allah bukain pintu rezeki karena suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kan begitu. Ini harus hati-hati, jangan sampai pernak-perniknya hanya membuat kita dahulukan dan yang utamanya tujuan kita tinggalkan. Dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kalian tidak mati, lalu tidak ditanya waktu setiap detik yang kita lalui dengan hal sia-sia tidak akan ditanya? Atau amal soleh yang dikerjakan tidak dapat balasannya? Tanda tanya ini, ya. Dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, terjemahnya kurang lebih, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Begitu saja lahir, omong kosong saja, nggak ada sesuatu tujuan. Nah, itu rugi sekali kalau orang tidak paham tujuan dia ada di sini, ya. Di muka bumi, kenapa dia lahir dari rahim ibu ini, kenapa dari sperma ayah itu, kenapa sudah ada air, ada udara, ada waktu terbatas, ada makan, ada minum, begitu saja. Itu orang-orang kafir, orang muslim tidak boleh seperti itu. Dia harus tahu ada tujuan dia diciptakan. Kata beliau, makna ayat tadi, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kata beliau, maknanya, tafsirnya, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Tidak untuk beribadah kepada Allah dan juga tanpa ada balasan darinya? Tanda tanya. Nah, tidak mungkin gitu. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Qiyamah, mirip dengan ini ayat 36. Surah Al-Qiyamah ayat 36, bunyinya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tanda tanya. Surah Al-Qiyamah sudah turun dari 1400 tahun yang lalu, Bu. Allah ingatkan dari kita di masjidnya, di rumahnya ini pada kesempatan ini. Saya juga diingatkan dan ibu-ibu juga diingatkan. Ya. Mungkin kalau ada bapak-bapak yang ikuti pengajian kita di belakang, juga sama. Mohon maaf Pak, saya karena lihat mayoritas memang hadir ibu-ibu ya. Maka Allah mengatakan, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban, tanpa ditanya, gitu kan? Lalu apa perkataan Imam Syafi'i tentang tafsir ayat ini? Beliau mengatakan, la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka mengira bahwasanya tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak ada sesuatu yang harus dia kerjakan dan tidak ada sesuatu yang harus dia tinggalkan. Kemudian ulama lain menambahkan, wala la yusabu wala yu'aqab. Mereka mengira bahwasanya mereka kalau buat baik mereka tidak dikasih balasan, dan kalau mereka buat dosa mereka tidak dihukum. Apakah itu yang mereka maksudkan? Maka ini poin penting yang harus kita perhatikan sama-sama, ya. Jadi harus hati-hati sekali dengan hal-hal seperti ini.